Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Nah, pemirsa, tahun 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan poin tertinggi 79,9%, di mana generasi mudanya dinilai mempunyai minat membaca tertinggi se-Indonesia. Tentunya minat membaca ini tidak hanya untuk generasi muda saja, namun juga untuk semua kalangan, semua usia, dan tentunya harus mempunyai strategi dan inovasi agar minat membaca itu terus meningkat dan meningkat lagi. Di bulan suci Ramadan ini bagaimanakah Perpustakaan Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan minat baca ini tetap ada dan membara di kalangan masyarakat? Kita akan hadirkan perbincangan di Daerah Menyapa. Baik pemirsa, untuk membahas tentang Ramadan di Perpustakaan Kota Yogyakarta, kami telah tersambung melalui saluran Zoom bersama Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Gemar Membaca, Ibu Nunun Zulaika, SIPMM. Selamat pagi Bu Nunun. Selamat pagi. Ya, Bu Nunun, ini kita akan membahas tentang Ramadan di Perpustakaan Kota Yogyakarta. Apakah ada agenda tiap tahun ini Ramadan ini kita meriahkan dengan kegiatan Gemar Membaca? Baik, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi memang yang namanya kegiatan Ramadan di Perpustakaan Kota itu merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, di mana kami hadir sebagai salah satu instansi yang melakukan pelayanan publik terkait dengan peningkatan literasi, sehingga nantinya harapannya pada saat momen Ramadan ini masyarakat akan mendapatkan informasi yang cukup dan juga menjadi lebih lagi di dalam meningkatkan ibadahnya melalui perpustakaan. Berarti kalau rutin ini masyarakat sudah mengetahui dan menanti-nantikan begitu ya. Berarti tiap tahun harusnya ada beragam inovasi, ada beberapa pengembangan program. Apakah ada demikian Bu Nunun? Betul. Jadi dalam rangkaian kami itu setiap tahunnya kami sesuaikan dengan tematik yang ada, dan juga masyarakat itu sepertinya trennya kemana, sehingga kami akan menyesuaikan. Untuk beberapa aktivitas literasi, kami berusaha untuk menjangkau semuanya. Ya, tema tahun ini apa sebenarnya? Untuk yang 2026 ini kami menghadirkan Ramadan yang penuh makna, menguatkan iman dan menumbuhkan literasi. Ya, itu tema kami, Mbak. Menumbuhkan literasi berarti apa yang kemudian jajaran dari Perpustakaan Kota Yogyakarta ini ditawarkan kepada masyarakat? Jadi kami ada agenda kegiatan yang semuanya berbasis di perpustakaan ya, baik itu perpustakaan kami di Kota Baru maupun yang ada perpustakaan kami di sisi selatan, karena kami punya 2 perpustakaan ini. Jadi masyarakat yang mau hadir baik di Kota Baru itu ada di Jalan Suroto maupun yang ada di Pevita di Jalan Maijen Sutoyo. Ini agendanya banyak sekali di luar kegiatan layanan yang kami lakukan setiap harinya. Jadi kalau ini akan kami sampaikan secara terperinci atau bagaimana? Unggulannya apa ini? Kalau saya nggak salah ada rotate apa gitu, Ibu? Oh ya, oke. Mungkin masyarakat tahu itu ya. Kalau singkatannya itu kerennya RYB. Kita pakai rotate your book. Jadi kami punya satu gerakan sumbang buku ya sebenarnya. Awalnya dari situ. Jadi apabila masyarakat itu punya kelebihan buku, itu bisa didonasikan melalui perpustakaan kami. Tetapi kami pun juga menerima nantinya apabila masyarakat itu ingin menukar. Jadi tidak semata-mata menyumbang. Jadi kalau sudah katakanlah misalnya ya Mbak Mita ya, ini punya buku novel yang sudah terbaca. Kemudian buku itu katakanlah daripada numpuk ya di rumah, oke lah, biar bisa terbaca oleh yang lainnya, bisa dibawa ke perpustakaan kota, kemudian ditukar dengan buku yang lain.
Baik, Kami baik. menyediakan itu, ya. Tidak terbatas, misalnya kita punya buku apapun juga tidak terbatas atau dibatasi 1, 2 buku atau jenis pendidikan atau jenis apa, tidak seperti itu? Oh, oke, nggih. Kalau yang untuk syarat dan ketentuan ya, ada S dan K ya, yang berlaku ditentukan dari kami. Itu sepanjang buku itu merupakan buku yang tidak mengandung sara, nggih. Kemudian sesuatu yang mengarah kepada kekerasan, kemudian pornografi dan sebagainya, itu kami terima. Jadi tidak membatasi hanya novel, tapi juga mungkin buku anak, mungkin buku mengenai satu passion, hobi, motivasi, psikologi, monggo yang apapun yang dimiliki itu bisa kita ditukarkan di perpustakaan kota. Tentang bedah buku, diskusi buku, apa yang akan dibedah dan apa yang akan didiskusikan pada momen Ramadan tahun ini? Oke, kalau yang untuk agenda diskusi kami punya 2 sih sebenarnya. Ada yang untuk masyarakat umum, jadi kami itu juga punya agenda untuk masyarakat umum, yaitu diskusi buku yang judulnya atau temanya itu rahasia puasa bagi kesehatan fisik dan mental, atau psikis juga. Jadi kami melihat bahwa puasa itu nantinya itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus ya Mbak ya, tetapi lebih ke depannya bagaimana ini itu bisa membekas atau memberikan dampak bagi kesehatan kita, baik itu yang tampak dari luar fisik maupun yang dari dalam. Nah, ini akan kami selenggarakan tanggal 4 Maret untuk masyarakat umum. Tempatnya ada di Kota Baru, di Ruang Gantari, itu pagi kita selenggarakan jam 9 sampai selesai gitu. Silakan nanti bisa mendaftar melalui link yang sudah kita sediakan, ada media sosial kami yang Baik, baik. Berbayar atau tidak ini Bu Nunun? Aduh, tidak. Kita free ya, semua kegiatan kami free, layanan kami juga free. Baik. Silakan datang ya. Selain tadi diskusi, ada rotate, ada unggulan apa lagi di Ramadan kali ini? Oke, kami sebenarnya juga punya kegiatan kelas literasi interaktif ya, di mana di situ kami sudah melakukan banyak yang kegiatan yang sebenarnya awalnya itu dari buku, kemudian kami mencoba itu menerjemahkan menjadi sesuatu yang memantik satu ide ya untuk berkreasi. Contohnya kemarin sudah kita lakukan di minggu lalu itu mengenai kreasi hijab. Ya, itu kan relevan ya dengan kebutuhan. Ya, kemudian yang akan datang itu adalah kreasi hampers. Ya, sekarang karena sekarang kan inginnya bagaimana kita itu ya memberikan sesuatu itu tentu saja ada kesan lah untuk yang menerima itu dalam bentuk hampers cantik. Siapapun boleh mendaftar, siapapun juga bisa berpartisipasi dan gratis juga ya Ibu ya. Betul, tentang jam pelayanan sekarang Ibu, karena Ramadan kan banyak ada geser-geser jam pelayanan. Apakah di perpustakaan demikian juga? Kalau untuk jam layanan kami menyesuaikan dengan surat edaran institusi dari Bapak Wali Kota Yogyakarta, dan kami juga menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang ada. Jadi kami mengambil Senin sampai Kamis itu untuk layanan kami buka jam 8, operasionalnya sampai jam 4. Baik, baik. Kemudian untuk yang khusus hari Jumat itu kami dari jam 8 sampai jam 2. Karena memang pendek ya harinya. Kemudian untuk Sabtu sama Minggu, kami juga buka ini Mbak, dari jam 8.30 sampai jam 11. Bagaimana dengan perpustakaan keliling? Oh, kalau untuk perpustakaan keliling kami juga sama jamnya, menyesuaikan, dan itu juga memang secara lokasi juga sudah ada jadwalnya. Jadi memang untuk yang keliling itu beberapa sudah titik-titiknya itu memang sudah disampaikan ke kami, kemudian kami jadwalkan. Untuk jam juga mendekati dengan yang layanan Kota Baru dan Pevita. Baik, Bu Nunun, kita akan ajak Bu Nunun untuk melihat tren gemar membaca atau trennya generasi saat sekarang ini. Bagaimana Bu Nunun? Ada perubahan atau ada kemungkinan tantangan dari pemerintah kota untuk memenuhi kegemaran mereka membaca? Ya. Kalau tren pasti ya, karena yang namanya masyarakat itu kan berkembang ya. Jadi kayak kita itu memperhatikan gimana sih kondisi sosiologis masyarakat itu ya seperti itu. Sehingga kami mencoba untuk menyelenggarakan kegiatan itu mendekati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, salah satunya itu juga kami mencoba untuk misalnya
bagaimana kami mendekatkan masyarakat itu, terutama yang anak-anak milenial itu ya, yang kesehariannya dengan HP, kemudian tidak bisa lepas dari internet. Kami mencoba bagaimana dengan apa yang sudah mereka digital itu, yang sudah mereka kuasai, mereka kesehariannya dekat, itu kemudian bisa memberikan dampak buat literasi mereka gitu loh, sehingga mereka juga lebih cerdas secara literasi. Berarti perpustakaan digital ini kemudian banyak diminati, demikian ya Bu Nunun ya? Iya, betul. Dan itu salah satunya adalah bagaimana perpustakaan kota itu sudah menyediakan buku-buku yang ada di dalam koleksi digital kami. Ada di Play Store itu, Mbak. Kalau misalnya mau baca itu silakan dilihat di aplikasi Play Store. Itu namanya aplikasi adalah YK Library. Terus nanti itu bisa diunduh dulu, lalu didaftarkan melalui email, dan setelah itu nanti sudah bisa pinjam buku dalam bentuk non-fisik ya. Baik, kalau tentang kegiatan selama Ramadan ini dimulai dari tanggal kapan sampai kemudian berakhir di tanggal kapan ini Bu Nunun? Oh ya, sebenarnya di perpustakaan kota itu kami tidak hanya menyediakan mengenai perpustakaan, tapi kami punya teman-teman dari arsip juga yang juga berkontribusi ya di perpustakaan dalam bentuk pameran arsip. Ya, jadi kalau mau tahu mengenai sekaten itu seperti apa dan sebagainya, itu nanti bisa dilihat di perpustakaan kota, ya, di Kota Baru maksud saya. Nah, untuk pelaksanaannya itu kami mulai dari tanggal 18 Februari ini, Mbak, sampai nanti 17 Maret. Hari terakhir kami masuk kerja itu 17 Maret ya, sebelum nanti kita cuti bersama untuk Lebaran. Berarti ada diskusi buku, ada pameran juga luar biasa. Kemudian ada yang membaca sekaligus ada kreativitasnya. Kak, bagaimana dengan, karena ini momen Ramadan, bagaimana dengan buku-buku tentang sejarah Islam, kemudian cerita-cerita tentang Nabi atau bagaimana? Apakah memang minatnya sangat tinggi pada bulan ini? Oh ya, buku religi ya. Buku religi. Ya, kalau itu sebenarnya ada peningkatan juga karena memang ketika masyarakat itu ingin menambah ya nilai keimanannya atau memberikan lebih banyak dampak untuk ibadah puasanya, itu terus terang juga terjadi peningkatan pada saat mereka meminjam ya, atau di layanan sekolah untuk bisa meminjam buku-buku mengenai religi itu. Bahkan untuk yang di anak-anak itu juga di ruang anak juga kami sediakan buku-buku itu dalam bentuk yang sesuai dengan tumbuh kembang anak-anak. Jadi memang ada satu kecenderungan ya untuk peningkatan minat untuk membaca buku-buku religi. Baik, terima kasih Bu Nunun telah hadir bersama kami melalui Zoom. Sukses untuk kegiatannya, sukses juga untuk Ibu Nunun. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda kemana Anda meramaikan atau mengisi Ramadan kali ini, tentunya untuk menambah literasi atau gemar membaca Anda. Baik, kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan hadirkan segmen dialog khas dari Jogja Jelang Siang.